Hehehe, ayo sebelum lanjut, mohon subscribe channel ini dulu ya, teman-teman, dan tonton sampai akhir supaya tidak ada kesalahpahaman yang terjadi dan berikan komentar terbaik kalian. Sudah 7 tahun berlalu sejak meninggalnya Pak RT Jalil, sosok yang dikenal bijak dan disegani di kampung Mekarjati. Kematian beliau dulu meninggalkan duka mendalam, terlebih karena penyebabnya penuh misteri. Warga hanya tahu ia meninggal mendadak setelah makan malam di rumahnya. Namun, kabar yang beredar diam-diam mengatakan bahwa ia diracun oleh anak angkatnya sendiri, Nona Eline, yang kemudian menghilang tanpa jejak. Suatu malam yang dingin, Sarman, salah satu warga yang baru pulang dari ronda, melewati area pemakaman umum kampung. Ia melihat sesuatu yang membuat darahnya beku di depan gerbang makam. Tampak sosok pria tua berdiri membeli bakso dari pedagang keliling. Wajahnya sangat mirip almarhum Pak Jalil. Dengan tangan gemetar, Sarman memicingkan mata. Benar saja, senyum dan tatapan mata itu tak mungkin ia salah kenal. Tanpa berpikir panjang, Sarman berlari secepat mungkin menuju rumah Pak Rungkad, sahabat karib almarhum. Nafasnya tersengal saat ia mengetuk pintu. Ket, Ket, aku lihat Pak RT Jalil. Dia beli bakso di depan kuburan. Pak Rungkad yang sudah setengah baya itu menatap Sarman lama. Ia tidak langsung percaya. Sarman, jangan sembarang bicara. Jalil sudah 7 tahun dikubur. Kau mungkin salah lihat. Namun, tatapan panik di wajah Sarman membuat hatinya guncang. Rasa rindu dan trauma lama mulai merayap kembali. Akhirnya, ia pun setuju untuk ikut memastikan. Mereka berdua menaiki motor butut milik Rungkad, melaju menembus dinginnya malam. Di perjalanan, pikiran Pak Rungkad melayang ke masa lalu. Ia teringat saat terakhir kali melihat Jalil. Tubuh sahabatnya tergeletak di kursi ruang tamu. Wajahnya pucat dan di sebelahnya gelas kopi yang sudah tumpah. Ia tahu betul bahwa yang menyiapkan kopi itu adalah Nona Elin, anak angkat Jalil yang juga dikenal dengan nama lain Dewi. Setelah malam itu, Dewi menghilang dan tak ada yang pernah menemukan jasadnya ataupun kabar tentangnya. Sesampainya di area makam, udara terasa berbeda. Kabut tipis turun perlahan. Lampu pedagang bakso masih menyala, tapi tak ada siapapun di sana kecuali satu sosok yang duduk di bangku semen depan pagar makam Pak RT Jalil, lengkap dengan baju koko putihnya yang dulu menjadi kesukaannya. Pak Rungkad tertegun. Air matanya menetes tanpa sadar. Ia mematikan mesin motor dan berjalan mendekat. Jalil, panggilnya dengan suara bergetar. Sosok itu menoleh perlahan. Siapa, Bapak? Katanya dengan wajah polos, seolah tak mengenali sahabat lamanya. Ini aku, Rungkad. Kau gak ingat aku? Kita dulu sering ngopi di gardu, bahas warga yang suka ngutang. Pak Jalil hanya tersenyum kecil. Saya tidak tahu. Saya cuma lapar. Tadi beli bakso. Enak sekali. Pak Rungkad terpaku. Ia melihat jelas. Ini bukan hantu kabur. Bukan bayangan. Tubuh Jalil hangat. Nafasnya nyata. Tapi matanya kosong. Seperti kehilangan semua ingatan tentang kehidupan lamanya. Keesokan paginya, kabar itu menyebar seperti api disiram bensin. Pak RT Jalil hidup lagi, teriak warga di setiap sudut kampung. Puluhan orang berdatangan ke rumah Pak Rungkad untuk melihat sendiri. Sebagian takut, sebagian kagum, dan sebagian lagi menganggap ini pertanda buruk. Tak lama kemudian, geng 4G berisi Kona, Robi, Dot, dan Peot datang ke rumah Rungkad. Mereka dikenal suka ikut urusan orang, tapi kali ini rasa penasaran mereka benar-benar tak tertahankan. Kad, serius nih, Jalil hidup lagi?
Jangan-jangan cuma orang mirip aja, atau tipuan setan, kata Kona sambil melirik ke arah ruang tamu. Di dalam, Pak Jalil duduk diam. Ia hanya menatap kosong ke arah jendela. Sementara di luar rumah, warga berkerumun, berbisik-bisik tentang kutukan dan kebangkitan arwah. Namun, satu hal yang aneh, sejak kemunculan Jalil malam itu, bau bunga Kamboja selalu tercium setiap kali ia lewat. Dan cermin-cermin di rumah Rungkat mulai berembun dari dalam, meskipun udara panas. Malam berikutnya, Rungkat mendengar suara langkah dari kamar tempat Jalil tidur. Ia membuka pintu perlahan dan melihat Jalil berdiri di depan jendela, berbicara pelan, seolah berbicara pada seseorang yang tak terlihat. Dewi, kenapa kau racuni aku? Suara itu lirih tapi jelas. Pak Rungkat terpaku. Di matanya pantulan bayangan seorang wanita muda, berambut panjang tampak, samar di kaca jendela, mengenakan gaun putih, tersenyum dengan mata merah menyala. Dan di luar rumah, suara pedagang bakso kembali terdengar. Bakso malam. Apakah Pak RT Jalil benar-benar hidup kembali, ataukah roh yang bangkit itu datang untuk menyelesaikan dendam yang belum tuntas? Apakah kamu mau saya lanjutkan ke bagian 2, teror di kampung Mekarjati, yang menggambarkan kejadian-kejadian aneh setelah kebangkitan Pak RT Jalil? Kabar kebangkitan Pak RT Jalil menjadi buah bibir di mana-mana. Sebagian warga percaya itu keajaiban, sebagian lagi yakin itu pertanda buruk. Bahkan anak-anak kecil tak lagi berani lewat dekat makam menjelang malam. Pak Rungkat yang menampung Jalil di rumahnya mulai merasa ada yang ganjil. Jalil memang hidup, ia makan, tidur, dan berbicara. Tapi ada sesuatu yang tidak wajar dari dirinya. Suhu tubuhnya selalu dingin, bahkan ketika matahari sedang terik. Kadang-kadang ia berbicara sendiri di tengah malam, menyebut nama Dewi berulang-ulang sambil menatap kosong ke dinding. Sekitar pukul 2 dini hari, Pak Rungkat terbangun karena mendengar suara langkah dari ruang tamu. Ketika ia intip dari balik pintu kamar, ia melihat Jalil sedang berdiri menatap sebuah foto lama di dinding foto. Saat dirinya, Jalil, dan Nona Elin masih hidup rukun bersama. Seketika, angin berhembus dari arah jendela, membuat lampu minyak bergetar. Lalu, dari luar rumah, terdengar suara sendok jatuh di dapur. Kling, kling, kling. Pak Rungkat memberanikan diri melangkah. Saat ia sampai di dapur, semua piring bergetar sendiri. Di atas meja terdapat secangkir kopi yang masih mengepul asapnya, padahal tak ada yang membuat. Dan di cangkir itu terdapat bau racun serupa malam kematian Jalil dulu.